Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Tanpa basa-basi kita bacain novel Martel Back chapter 5, 9, 10. Di sini diceritakan di medan perang yang luas dan luas ada konfrontasi sengit di mana-mana, tetapi hal yang paling kejam dan menakutkan tidak diragukan lagi adalah pertarungan antara para dewa raksasa dan para dewa raksasa hitam. Ayah dan lawan-lawannya bertarung tak terhindarkan dan tabrakan pada kekuatan menyebabkan kekosongan runtuh. Satu demi satu retakan kosong muncul seperti jaring laba-laba yang menempel pada dua tubuh besar. Dari di antara retakan ada aura yang sangat kuat dari kekacauan dan ketiadaan. Jika makhluk biasa berada di lingkungan seperti itu, hanya ada dua cara untuk mengakhirinya. Salah satunya adalah jatuh ke dalam celah dan tersesat dalam kehampaan. Jika keberuntungan baik, mereka dapat menemukan jalan keluar, tetapi jika keberuntungan tidak cukup baik, mereka akan selamanya terperangkap di dalamnya. Yang kedua adalah dipotong-potong oleh celah-celah void yang tak terhitung jumlahnya ini. Kemudian setiap celah kosong adalah robekan dan dislokasi ruang. Secara alami memiliki kekuatan yang sangat kuat dan itu tidak akan pernah berakhir jika terkontaminasi dengan robekan dan dislokasi semacam ini. Namun pada saat ini kedua raksasa itu bertarung satu sama lain di lingkungan yang dipenuhi krisis ini. Retakan memotong mereka, hanya meninggalkan jejak sutra di tubuh mereka, bahkan dagingnya sulit dipotong. Dari kejauhan, kedua pembangkit tenaga listrik ini dikelilingi oleh retakan tak berujung. Seolah-olah bertarung di waktu dan ruang lain, bertarung di air yang dalam. Di sisi lain, pertarungan antara Ahda dan Dewa Raksasa Hitam kedua benar-benar berbeda. Berkat pemberontakan Yangke dan pengorbanan banyak suku batu keras kecil peningkat 8, roh raksasa berwarna tinta ini baru saja kehilangan tangan dan kakinya setelah menghadapi Ahda. Ini dapat digambarkan sebagai kehilangan vitalitas yang besar. Ditambah momen ini Yangke sudah masuk ke tubuhnya dan bertindak sembarangan, sehingga dia harus terganggu dan dijaga. Menghadapi pukulan keras Ahda, dia benar-benar dirugikan. Setiap kali ditembak jatuh, ia terhuyung-huyung dan terbang dengan daging dan darah. Di sisi lain, Ahda semakin ganas dalam perang. Meskipun lengan dan kaki lawan yang patah tidak memiliki kekuatan apapun, itu sangat kuat dalam dirinya sendiri dan bermain di tangan Ahda kekuatan besar. Hanya dalam beberapa lusin nafas, roh raksasa pewarna tinta itu sudah berlumuran darah dan malu, dan ekspresi panik di matanya berangsur-angsur menjadi padat. Pada saat ini, dia tidak hanya menghadapi serangan kekerasan Ahda, tangan dan kaki yang dibuat oleh Yangke jatuh di dalam tubuhnya adalah sumber kepanikannya. Jelas terasa bahwa saat Yangke mengembara di tubuhnya, ada nafas makhluk tak terhitung dalam tubuhnya. Meskipun tidak ada waktu untuk menyelidikinya dengan cermat, itu juga tahu persis makhluk apa itu. Menjina menyadari bahwa dia akan mati, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Raksasa berwarna tinta ini meraung liar dan dia tiba-tiba melayang ke udara melawan serangan sengit Ahda. Kemudian seluruh tubuhnya bergetar dan mulutnya berteriak, alam semesta adalah kelelahan. Dikejutkan oleh keberanian Monaye. Pasukan ras manusia yang telah dievakuasi telah diatur ulang di kamp sementara 3 hari dari No Return Pass. Setelah pertempuran ini, ras manusia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerang No Return Pass. Para prajurit yang terluka membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dan departemen logistik tidak dapat mengimbanginya. Jumlah besar kapal perang yang rusak perlu diperbaiki. Evil Breaking Divine Lance adalah senjata ampuh yang digunakan untuk menangani klan tinta, dan pil pengusir klan tinta perlu disempurnakan untuk memasok seluruh pasukan. Cuma persyaratan ini membutuhkan jumlah besar sumber daya yang mendukungnya. Meskipun saat ini ada 3 juta sumber daya penambangan kultivator Ode ketiga di medan perang tinta yang luas, akumulasi sumber daya masih akan memakan waktu. Dengan perkiraan konservatif, dalam 2 atau 3 tahun ke depan, ras manusia tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk menyerang No Return Pass. Di sisi lain, bahkan jika kalian tidak mengetahui bahwa ras manusia telah mendirikan kemah 3 hari yang lalu, mereka tidak berani terlalu memikirkannya. Ketika pasukan ras manusia mundur, klan tinta masih bisa mengejar dan membunuh mereka untuk meningkatkan kemenangan mereka. Tapi sekarang setelah ras manusia telah tenang,
Tidak bijaksana untuk mengganggu mereka dengan demikian. Meskipun ras manusia hanya saling memandang dari posisi yang tidak terlalu jauh, kedua ras itu sebenarnya berhasil bergaul dengan damai untuk waktu yang lama tanpa banyak gesekan. Sebulan setelah pertempuran ini, di suatu tempat di wilayah spesial Ahda dan AR, duduk saling berhadapan menatap ruang kosong di depan mereka. Di bidang penglihatan mereka, sosok berumuran darah sedang tidur dengan tenang. Kabut darah sudah lama mengering dan mengembun, menyebabkan pakaiannya menjadi sangat kotor. Meskipun tidak ada penyangga, sosok ini masih berbaring miring seolah-olah ada tempat tidur tak terlihat di bawahnya. Dibandingkan dengan dewa spiritual raksasa yang menjulang tinggi ini, sosok ini seperti semut. Sosok ini tidak lain adalah Yangke yang melarikan diri dari Noridun pas bulan yang lalu. Pada saat terakhir, dia telah menggunakan kekuatan sungir waktu untuk memblokir serangan sengit dari dua Raja Ketinta dan lusinan Raja Semu. Hasilnya adalah gerik daunnya sangat telah terguncang, menyebabkan ki dan darahnya bergejolak dan pikirannya menjadi kacau. Setelah memasuki wilayah spesial untuk waktu yang singkat, dia pingsan. Awalnya dia tidak akan tertidur untuk waktu yang lama, tapi dengan ada dan air melindunginya, Yangke merasakan rasa aman yang besar, jadi dia tidak perlu khawatir saat tidur. Namun penampilannya saat ini membuat dua dewa seperti raksasa sangat khawatir. Menatap sosok mungil di depannya untuk waktu yang lama, Ada tiba-tiba berkata, "Mati." Selama sebulan terakhir, Ada telah mengulangi kalimat ini berkali-kali, menyebabkan kepala AR sakit saat dia dengan sabar menjelaskan, "Dia belum mati, dia tertidur." Ada tiba-tiba mengerti, oh, dia kenyang. Dia selalu mengikuti prinsip tidur setelah makan, dan ketika dia bangun, dia akan mencari makanan, berpikir bahwa semua makhluk hidup di dunia ini akan seperti dia. Karena yang tertidur, dia pasti sudah makan kenyang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tidur? Saat menyebutkan topik ini, Ada tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok perutnya. "Aku lapar." Ayah juga secara naluri setuju. Ya, kedua dewa raksasa saling memandang terdiam dan hampir menangis. Pada saat ini, yang sedang tidur tiba-tiba membuka matanya dan perlahan duduk. Ekspresinya kosong dan mengantuk. Setelah beberapa saat, dia menguap, mengerangkan punggungnya dan menggerang. Betapa nyamannya. Selama sekali dia bisa tidur dengan nyaman sejak kekuatannya berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Dia tidak perlu tidur secara normal untuk mempertahankan energinya. Kali ini dengan memanfaatkan luka-lukanya, dia berhasil menyingkirkan semua tekanan eksternal dan tidur nyenyak. Ketika dia bangun, dia merasa seperti naga dan harimau. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Dia tidak sabar untuk bergegas masuk dan memukuli dua spiritual raksasa tinta di Noridun Pass. Sebuah wajah besar tiba-tiba memenuhi penglihatannya dan suara gemuruh bergetar, "Apakah kamu lapar?" Suara gemuruh meraung di langit dan angin kencang bertiup sambil menerbangkan Yangke. Menstabilkan dirinya, Yangke menatap kepala raksasa itu dan memastikan bahwa itu adalah Ada. Mengangkat tangannya dan mendorongnya ke depan. Yangke tersenyum pahit. "Baiklah, aku